Saya teringat di zamannya Bani Israel tuh Ustaz, seorang, kalau bahasa sekarang apa sih ini? PSK. Kalau zaman sekarang PSK ya, kalau zaman dulu PTS. Dia memberi minum seekor anjing, padahal dia juga kehausan. Dia pakai sepatunya, dalam cerita itu ada sumur, pakai sepatunya diangkat, sebelahnya ada anjing, anjingnya dikasih minum, dia keburu mati akhirnya. Anjing aja itu menyebab dia masuk surga. Nah, cuma masalahnya begini Ustaz, kalau misalnya kita membunuh binatang kecil, nah gitu dibolehkan apa kan Ustaz? Kayak misalnya apa ya? Nyamuk deh misalnya gitu. Atau jangan nyamuk deh, binatang apa ya? Binatang kecil-kecil, rayap misalnya tuh Ustaz tuh. Kan memang nggak ganggu kita, cuman kan rangka kita dihabisin tuh, akhirnya kita bunuh semuanya tuh Ustaz. Itu boleh nggak kayak begitu, bunuh begitu Ustaz? Kalau kita macet, kemarin kan kita masih bahas sholat jamaah ya. Masalahnya ini macet nih. Buat teman-teman mungkin yang di Jakarta daerah Sudirman Tamrin itu kadang dia pulang jam 5 nih, itu pasti macet tuh. Akhirnya maghrib ketinggalan di jalan. Padahal posisinya bukan safar sampai 81 atau 85 kilo. Sebagai ruksa dia bisa jamak atau dikosor kan. Ini posisinya di jalan raya tapi macet. Apakah ini kalau bisa sih, apakah dia afdolnya sholat di pinggir jalan, sholat di pinggir jalan, atau sholat sambil duduk di mobil tuh Ustaz? Baik. Itu yang pertama pilihan. Yang kedua, kalau memang harus pulang dan kejebak macet, ya kejebak macet, maka sholatnya boleh dijamak, Pak. Oh, masuk. Boleh jamak dengan isya. Ya, buat apa? Jamak itu tanpa harus ada syarat apa jarak. Oh gitu. Oh, jamak itu banyak, Pak. Antum sibuk boleh jamak. Ya, hujan lebat boleh jamak. Oke. Ya, boleh jamak. Karena kesibukan, hujan lebat, terus bencana itu kan nggak setiap hari datang. Yeah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taksuru, jangan kamu kosor. La taksuru as-shalah, jangan kamu kosor sholat fi aqalli min arba'ati burud, yang kurang dari 4 barit. Satu barit itu 20 kilo. Kalau 4 barit 80 berarti. 80 kilo. Iya, tapi redaksi 80 kilo tuh nggak ada, yang ada 4 barit. 4 barit. Ya, jadi 4 barit sama dengan 80 kilo. Artinya menurut hadis ini, kalau jarak belum nyampe 80 kilo, maka belum boleh safar, belum boleh kosor. Menurut hadis ini. Tapi hadis ini, ya, perahu dari Qutni bisnadin dhaif. Bahkan hadis yang sahih itu, sholat safar itu, sholat kosor itu adalah jaraknya 3 mil, Pak. 3 mil. 3 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Berarti kalau 3 mil kan 4,8. Iya, malah lebih. 5 kilo lah, 5 kilometer. 5 kilo. Tapi jadi batas wilayah. Oke. Syarat. Berarti teman-teman yang kerja di Ciledug, rumahnya di Serpong misalnya, dia naik kereta api nih, kerjanya di Jakarta Pusat, jadi bisa kosor dong tuh. Iya, bisa kosor. Lebih baik mengambil yang kosor. Yang kosor ya. Iya. Lebih afdol, kan rukso, Pak. Iya. Karena Pak Nabi selamat di Mekah. 19 hari dia kosor. Hatta roja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Artinya kalau dia nggak kembali, maka selama juga kosor. 19 hari karena 19 hari tinggal di Mekah. Kebetulan 19 hari. Coba kalau lebih. Setahun ya mungkin kosor terus setahun ya Ustaz. Setahun. Tapi ingat. Gimana? Kosor itu pilihan.
Ya. Boleh nggak tamam sempurna? Ya boleh sih. Boleh, tapi yang terbaik adalah kosor. Yang terbaik mana kosor. Tadi itu Ustaz, lebih baik turun sholat di pinggir jalan atau sholat duduk di dalam mobil? Iya. Kalau untuk memulai sholat saf kedua nih Ustaz, taruhlah panjangnya 3 meter deh ini barisan, imamnya di tengah-tengah. Ini barisannya kedua, itu saf atau masbuk orang yang terlambat sholat itu posisinya harus tepat di belakang imam atau minggir nih Ustaz. Terkadang begini Ustaz, ya kan saya di rakaat di saf yang pertama, kalau mundur saya rugi pahalanya dong. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu abadah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh Rabbil masyriqi wal maghribi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, penguasa dari bentang timur dan barat, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talabul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulina wa Nabina wa Sayyidina wa Maulana wa Safina wa Syukrina wa Qurratu Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah jazakumullahu yakum. Masih bertemu di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, dan juga bisa dibuka di kajian hadis online atau KH official. Setiap hari Minggu kita membedah tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita masih di surat 79, sekarang ayat ke-17 insyaallah. Buat teman-teman yang ingin murojaah, ingin melihat kajian-kajian sebelumnya, baik itu fikih ibadah, kitab Bulughul Maram maupun tafsir Al-Quran, bisa dilihat di channel Milenium Mengaji atau kajian hadis online dari hadis nomor pertama sampai hadis yang kita katakan. Dan Al-Quran kita mulai dari juz ke-30. Tamam. Kajian kami masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Senantiasa kita doakan beliau, semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemuliaan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, bisa dikirimkan atau ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, wabil khusus an al-faqih, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat, kepada gurunda Al-Ustaz Ali Al-Mukarram tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, ya sengaja dibuka kitab Al-Qur'annya Suratun Nazi'ah. Saya bacakan dulu Ustaz dari ayat keberapa sama ayat berapa Ustaz? Ayat 17 kan? Betul ya? Ya, ayat 17. 17. Coba sampai 20 dulu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wa qul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa arahul ayatal kubra. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang membaca dan ikut menyimak sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Idhab ini fil amr ya. Wajarnya if'al. Kalau satu orang, kalau dua orang idhaba. Kalau banyak idhabi. Ya, pergilah. Siapa yang menyuruh? Allah. Ya, pergilah ila Fir'aun, ke Fir'aun. Innahu tonggo, dia Fir'aun itu tonggo, melampaui batas. Telah melampaui batas. Fakul halaka, lalu katakan kepadanya, halaka ila antazaka, maukah kamu, ya bagi kamu untuk mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan maukah aku tunjukkan kamu ke arah penciptamu, ke rabbika, ke Tuhanmu penciptamu. Terpaksa, lalu takutlah agar dia takut sebenarnya kan. Wa arahul ayatul kubra, lalu perlihatkan dia ya, ayatul kubra, tanda-tanda yang besar, maksudnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Ya, ini kisah Musa diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena kisahnya tidak begitu jauh berbeda. Ya, maka jangan bersedih wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, jangan bersedih. Karena Nabi Musa pendahulumu juga telah mengalami hal yang sama, bahkan yang dihadapi Firaun, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, tapi Firaun lebih besar lagi ya, lebih besar lagi ya, punya bala tentaranya kuat-kuat kan, bahkan mengaku itu Tuhan. Baik, apa kata Allah? Idhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah ke Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Ini kisah ini kalau misalnya kalau kita baca di sini saja air datar, Pak. Seolah-olah ya Allah memerintahkan Fir'aun pergi ke memerintahkan Nabi Musa pergi ke Fir'aun, nasihati dia, ingatkan dia. Ya, tapi kalau kita tahu ceritanya dari ayat yang lain, dari surat-surat yang lain, bahwa sebelum satu Fir'aun itu siapa sebenarnya? Ya, dan Nabi Musa kan pernah diasuh olehnya. Fir'aun itu kan ayah angkatnya. Iya betul. Iya kan, orang yang setidaknya juga berjasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu. Yang kedua, Nabi Musa tuh tahu banget karakter Fir'aun seperti apa. Fir'aun orang yang baik hati atau kejam, bengis. Tahu sekali. Dua. Yang ketiga, sebelumnya di Nabi Musa itu buron karena pernah mukul orang mati. Dicari sama Fir'aun. Dicari Fir'aun, ketemu Allah, suruh balik. Pergi tuh ke Fir'aun.
Berat banget. Ya. Iya. Iya kan? Artinya ya, jadi kompleks tuh. Wah, ternyata yang dihadapi Nabi Musa tuh nggak main-main. Kebayang nggak resikonya apa itu? Iya, ya mati paling. Mati itu. Dalam arti kan, Nyerahin diri. ya Allah untuk bercanda. mati. Kalau ngomong kalau bercanda kita kan gitu ya. Ya Allah bercanda kali ya. Iya. Saya ini buron ya Allah. Terus suruh balik ke sana gitu kan? Udah buron penguasa dunia, Heeh. antaranya kuat-kuat, kita disuruh balikin sama aja Nah, nyerahin diri sendiri. menyerahkan diri gitu kan, datang ke sana ya, karena dia telah melampaui batas. Di mana melampaui batasnya? Kalau dari apa yang berita sebelumnya, anak yang sebelum laki-laki dibunuh ya, setahun dibunuh, setahunnya dibiarkan, termasuk zamannya Nabi Musa waktu itu dibunuh, sampai Ya. segitu togoknya mungkin Ustaz. ya, sebelum kita tahu mana saja yang melampaui batas, tentunya kita harus tahu dulu mana batasnya, Ya. ya kan? Gimana kita bisa tahu dia tuh melampaui batas kalau kita nggak tahu batasannya? Bagaimana kita tahu seseorang itu berlebihan makannya? Ya, kalau kita nggak tahu takarannya. Ya. Ya kan? Maka kita harus tahu batasan Allah itu apa. Ya batasan itu larangan-larangan Allah. Nah, apa namanya, melampaui batas yang paling tinggi itulah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Di surat 24 ya, nanti ada tuh. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Ya. Dalam surat An-Nas ya, Rabbin Nas, Rabbnya manusia, Tuhannya manusia, Malikin Nas, Rajanya manusia, ya, Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Tiga-tiganya diakui oleh Fir'aun. Oke. Ya, satu tadi anak Robnya, Rabbukumul A'la. Yang kedua dalam surat ke-28 ya, ayat ke-38. Dia mengatakan bahwa coba dibuka surat ke-28 ayat ke-38. Sama suratnya 43 ayat 51. Surat ke-28 ayat 38. Apa bunyinya? Tadi dulu Ustaz. Surat ke-28 ayat ke-38. Al-Qasas Al-Qasas ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala fir'auna ya ayyuhal ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, ma alimtu, kata-kata Fir'aun, ma alimtu, aku tidak tahu. Ya lakum bagi min ilahin ghairi, ada Tuhan selain aku, ilah. Min ilahin. Jadi ada sesembahan selain aku. Kata Fir'aun, yang namanya ilah itu cuma aku doang. Pada saat Nabi Musa mengatakan untuk beriman kepada Allah, emang Allah itu siapa? Ilah. Bukannya aku ilah itu. Wah. Ya, ilahin nas, dia ilah mengaku sebagai ilah. Yang ketiga surat 43 ayat 15. Surat 43 ayatnya 15. Az-Zukhruf 51. Az-Zukhruf 51. Az-Zukhruf 51. Iya. Oh, di mana Ustaz tadi? Apa dia bilang? Alaisa li mulku apakah ada aku ini rajanya Mesir, ya, rajanya manusia, diakui semua. Kata Allah, pergilah kepada Fir'aun, dia itu telah melampaui batas.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW dakwahnya kepada siapa? Kafir-kafir Quraisy pada waktu itu. Dia tidak mengaku sebagai Tuhan, bahkan dia penyembah berhala. Kan Abu Jahal, Abu Lahab penyembah berhala kan? Sedangkan Firaun adalah dia ngaku Tuhan yang disembah, gitu kan? Udah gitu dia punya kekuasaan, bala tentaranya kuat. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab pada waktu itu nggak dikenal. Ya, nggak dikenal sebagai, karena yang paling berkuasa pada waktu kan Roma dan Persia. Ya, artinya tujuannya supaya Nabi Muhammad banyak bersabar, jangan bersedih, karena pendahulumu juga begitu. Ya, jadi intinya apa? Dalam berdakwah itu penolakan sudah biasa, pahit getir sudah biasa, namanya dakwah. Ya kan? Kalau mau manis-manis aja bukan dakwah namanya, nggak ada tantangan. Di pada saat antum berdoa kepada keluarga antum ngenyek gitu kan, ngeyel. Kepada saudara antum nggak diterima, ditolak, antum siapa? Saya tahu antum. Tahu kecil bagaimana sekarang ngedakwain saya gitu kan, biasa. Bahkan menjadi aneh kalau antum dakwah tidak ada tantangannya. Ada yang salah nih malah. Ada yang salah gitu kan, karena nggak sunatullah itu. Iya benar. Dakwah terima, dakwah terima, nggak ada lancar aja, nggak ada nolak. Ini ada yang salah dakwahnya ini, gitu kan? Gitu. Terus kalau dakwah antum semua menerima semua, nggak ada tantangannya, gitu kan? Terus pahalanya jadi mana? Iya kan? Dapat istrinya soleha, nurut. Orang tua mertuanya juga soleha, nurut. Rezekinya lancar-lancar aja. Anaknya pada nurut-nurut, tetangganya baik-baik. Di mana tantangan dakwahnya, di mana pahalanya dari mana? Ya, al jasa'u min jinsil amal. Balasannya tergantung jenis amalnya. Kalau amalnya berat, balasannya pun berat. Ya kan? Jadi perlu bertanya, kalau dakwah kita lancar-lancar saja, jangan-jangan ada yang salah. Gitu ya? Jangan ada yang salah. Karena sudah sunatullah, dakwah itu begitu. Pahit getir. Ya, dirasakan. Hiburan buat saya tuh. Baik. Kenapa? Hiburan buat saya itu saat itu bikin video itu subscribernya sedikit amat ya, padahal kita udah kasih gratis. Padahal udah saya masukin ke Twitter, masukin ke TikTok, masukin ke Facebook. Kalau nanya kita kasih. Memang gitu ya. Hambatannya banyak, kita harus muter terus ya. Kalau mau dakwah yang banyak, kayak yang di Ustaz apa namanya, Ustaz TV itu, ya, sekali bikin ceramah tuh jutaan orang yang datang, gitu kan. Tapi apakah ada perubahan? Nah, itu dia. Kalau dakwah mereka benar, jutaan orang tersebut pasti sudah mewarnai Indonesia. Betul. Buktinya sampai sekarang Indonesia masih terpuruk aja. Nggak bangkit, bahkan IQ-nya 78 kan, rendah sekali gitu kan, terbelakang, miskin. Artinya berarti yang 1 juta orang yang pendakwah itu belum ada hasil. Kenapa? Mereka dakwahnya, mohon maaf ya, ketawa-ketawa, cengengesan dan lain sebagainya. Itu yang disukai. Kita kan nggak begitu. Kita buat orang tuh sadar. Bahkan tidak sedikit orang tuh bisa menangis, dia mau berpikir, ya, dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ya, innahu togo. Jadi saya masih di Togo, melampaui batas. Kalau misalnya apa namanya, saya memerintah antum, Pak Romi, tolong antum kunci motor saya digantung. Ya, perintahnya ambilkan kunci motor saya. Apa yang terlakukan? Ambilkan kunci motor saya. Di mana tapi? Perintah. Digantung lah gitu kan? Antum lagi duduk nih. Itu digantung. Ambilkan kunci motor saya. Maka tanda antum taat perintah, antum ada pergerakan. Iya.
Doing Ya, something. pergerakan, ada pergerakan minimal apa? Itu mendekat cara kunci motor tersebut. Mendekat cara kunci motor tersebut. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga perintah sekarang dikerjainnya nanti. Iya, sabar. Dikerjain Tapi juga diambilin, sabar. Iya, dikerjain juga, diambil juga, tapi entah. Nah, untuk perintah Allah masih toleransi, Pak. Iya. Buktinya apa? Sholat subuh 1 jam tuh waktu dikasih, Pak. Iya. Sholat zuhur berapa jam tuh? Dari jam 12 sampai jam 3 kurang lebihnya 3 jam dikasih waktu. Padahal sholat cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Ya, dikasih waktu tuh sama Allah tuh. Tapi jangan main-main dengan larangan. Saya balik. Pak Romi, ini kunci motor saya. Jangan dipindahin ya. Jangan diambil ya. Kalimat larangan kan? Larangan. Antum di kursi. Antum di kursi. Maka dengan sikap antum tidak mendekat ke arah kunci tersebut, Itu aja itu taat. Bahkan kalau antum bergerak itu sudah melampaui batas namanya, Pak. Iya. Nah, pada saat ada larangan, antum diam saja sudah patuh itu. Jangan pindahin kunci motor, jangan ambil kunci motor tersebut. Antum diam di posisi antum tanpa pergerakan, itu taat, Pak. Makanya kalimatnya wala taqrabu zina. Jangan dekati. Mendekat itu pelanggaran. Kenapa? Larangan-larangan Allah itu kalau didekati magnetnya kuat, akan terbawa. Maka kata Allah, kalau larangan itu, larangan di sini, Pak, tapi di sini diwati-wanti, jangan deketi ya. Kan yang diharamkan kan jinahnya, Pak. Iya. Bukan Tapi kata Allah, bukan mendekati, tapi diwati-wanti, jangan dekat-dekat Cina ya, jangan dekati Cina. Kalau kamu mencoba mendekat, ketarik kamu. Oh iya, kayak seperti Nabi Adam ya, Ustaz ya. Larangannya kan jangan mendekati buah. Jangan dekat. Walaupun kerobah, habis saja roh. Iya, jangan dekati pohon ini. Dia mendekat, ketarik. Ya, berat. Jadi harus tahu mana batasan-batasan Allah. Oh, ternyata ini larangan, maka jangan mendekat. Diem aja di situ sudah bagus. Kalau mau bergerak, menjauh bergeraknya. Jadi larangan tersebut. Jelas, Pak. Itu togok begitu. Nah, Fir'aun itu togok melampaui batas. Kita dilarang mendekati zina. Dilompati, Pak, buat mendekati, Pak. Apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang tinggi. Iya kan? Inna syirka la zulmun azim. Dia punya menganggap dia dirinya Tuhan. Zina kan masih di bawah-bawah aja dia. Masih kelasnya. Dilakukan bilang kali. Ya, mau toh. Iya. Biasanya nggak berani. Ya. Dan aku Tuhan. Lalu apa pesannya? Kata Allah, pada datangi dia, katakan kepada dia, halaka illa antazaka, maukah kamu mensucikan dirimu? Maksudnya apa, Pak? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Secara gak langsung Allah mengajak, menyuruh Nabi Musa ngajak Fir'aun agar dia beruntung. Beruntung maksudnya apa? Mengaku bahwa dirinya bukan Tuhan. Yang mengaku dirinya ada seorang makhluk. Yuk beriman kepada Tuhan yang benar. Pertanyaannya, Pak. Ya, ini masih dua ayat itu ya. Pertanyaannya. Allah tahu nggak Fir'aun menolak? Tuhan seharusnya tahu lah. Kenyataan Fir'aun menolak kan? Iya. Saya mati gak beriman kan? Nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu nggak? Tahu. Kalau Allah tahu Fir'aun pasti menolak, lalu kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun? Kalau sudah tahu hasilnya. Setahu saya nih, Ustaz ya, karena manusia sama jin dikasih pilihan.
buat siapa? Manusia sama dia Buat dikasih Musa pilihan. apa Firaun? Ya termasuk Firaun. Firaun kan manusia tuh. Ya. Bisa dia memilih Kan yang Allah sudah- plus atau yang minus. Allah sudah tahu etiknya dia nggak taat. Fungsinya Nabi Musa mendakwai Firaun apa? Kan tahu, Allah tahu endingnya, dia nggak bakal taat, nggak bakal beriman. Mungkin Begini, sebagai begini. kibar, sebagai pelajaran buat kita gitu. Buat Nabi Musa siapa? hanya sebagai pendakwah aja gitu. Nggak Begini, hasil begini. akhir. Kalau misalnya antum sudah tahu hasil akhirnya, contoh antum menyuruh anak antum Ya. nagih utang katakan, padahal sebelumnya udah tahu dia belum bisa bayar, Oke. atau mungkin orangnya nggak mungkin bayar, ya antum suruh anak antum ke orang itu tagih utang, antum sudah tahu itu nggak bakal bayar, Iya, iya. lalu fungsi antum nyuruh anak antum nagih utang itu apa? Oh, apa ya? Apa ya? Kayak peringatan aja kali ya, Ustaz ya. Peringatan buat siapa? Peringatan buat si yang berhutang. Kalau dia melakukan baik ya. kesalahan untuk Begini. kembalikan gitu. Allah mengutus Nabi Musa satu, mengetes, menguji Nabi Musa taat gak perintah Allah. Iya kan? Padahal dia buron, Ya. takut melarikan diri. Ini ketemu suruh balik lagi. Ya. Siapa yang kau takuti? Firaun atau aku, kata Allah. Secara nggak langsung Allah memerintahkan Nabi Musa agar takutnya sama aku saja. Ya. Ya kan? Pergi sana. Kalau kamu melaksanakan perintahku, kamu aman. Seluruh dunia, seluruh makhluk ingin mencelakaimu. Kalau kata aku selamat, ya selamat. Ya. Ya, Allah ingat ya. Ya, Nabi Musa patuh atau tidak, taat atau tidak, satu. Yang kedua, agar Firaun ini tidak menjadi tidak punya alasan lagi Ya, untuk punya disiksa. hujan. Oh, kemarin gak diingetin sama Allah. Ini udah ada. Bisa ingetin. Kalau Musa nggak datang, wah saya kan nggak datang, ada yang ngingetin saya, Ya. nggak ada yang tahuin saya, akhirnya saya tersesat. Gak punya alasan lagi. Aku sudah kirim 2 orang nabi, Musa dan Harun. Ya ada tujuan ke sana. Iya, Allah tahu dia nggak bakal beriman, bakal disiksa. Maka penyiksaan tersebut datangnya Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai bukti kamu nggak bisa melari lagi, Ya. kamu nggak bisa ngelak lagi. Kenapa? Ini kamu kufur karena pilihanmu sendiri. Kamu menolak. Jelas Pak? Jelas. Ya. Yang ketiga, Allah tahu bahwa Firaun akan menolak, gitu kan? Kesabaran ke tadi kan Nabi Musa alaihissalam, keteguhan Nabi Musa alaihissalam kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bapak sekalian? Selama Allah yang memerintahkan, ya, atau utusannya Rasul yang memerintahkan, kita nggak perlu tanya dampaknya apa buat kita. Ya. Ya, pasti Perintah kebaikan. nggak usah ditanya lagi dah. Iya. Gak usah tanya, selama perintahnya jelas, larangan jelas, sami'na wa ata'na. Amin wa ta'ala. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Ya pasti ada kebaikan. Jelas ya. Lalu wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan maukah aku tunjukkan kepada kamu ke arah Tuhanmu, maksudnya penciptamu, Tuhanmu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, fatakhsha, agar kamu takut. Ya. Karena Nabi Musa ini Firaun ini nggak takut sama sekali. Nah, menganggap dirinya Tuhan. Kalau Tuhan Allah saja ya tidak ditakuti, maka dia akan lebih tidak takut lagi pada siapapun nanti. Makanya kata Luqman ya, kesyirikan itu adalah
dosa yang paling besar. Ya, dosa kepada Allah saja berani, dia akan lebih berani lagi dosa-dosa yang di bawah itu. Dia meninggalkan sholat bahkan lebih ringan lagi. Dia berzina akan lebih ringan lagi. Kenapa? Dosa yang paling besar udah kita kerjain. Udah nggak efek bagi mereka, nggak ada takutnya. Ya, kalau sudah melakukan dosa yang paling besar, maka dosa-dosa yang di bawahnya lagi dia tidak akan sungkan lagi. Ya, tapi ingat, jangan juga meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu bisa mengantarkan kita sebagai pintu kepada dosa yang lebih besar. Maksudnya apa, Pak? Mau dosa kecil kek, mau dosa besar kek, hindari sebisa mungkin. Ya, hindari. Pernah ada kisahnya kan? Seorang alim ulama yang terjerumus gara-gara dosa kecil. Ya, disuruh zina dia nggak mau. Bahkan dosa besar. Disuruh bunuh dia nggak mau. Kan dosa besar. Akhirnya Pak disuruh minum khamr, Pak. Saya udah familiar kan? Akhirnya dengan minum khamr dia berzina juga. Dia membunuh juga. Pintunya dari khamr. Ya, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dia melihatnya. Sekecil zarah pun dia akan melihatnya. Akan ditambahkan. Jangan-jangan pada saat ditimbang amalnya, ya, kalau amal baiknya lebih berat, tempatnya di surga. Amal buruknya lebih berat, tempatnya di neraka. Jangan-jangan tadi nilai sama nih. Ada dosa kecil, Pak, yang memberatkan timbangannya ke sini. Akhirnya masuk neraka. Juga jangan pernah menganggap remeh tuh amal soleh walaupun kecil. Siapa tahu jadi pemberat. Amal-amal tadi nilai ditimbang sama, karena ada amal soleh yang kecil tadi jadi berat kan timbangnya. Tempatnya di surga. Ya, mudah-mudahan. Kayaknya nggak cukup waktu ya. Kita dulu ya, sampai ayat 19 ya. 19 tadi. Belum ke depan ya, kita lanjutkan depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bertanya. Saya teringat di zamannya Bani Israel itu Ustaz, seorang, kalau bahasa sekarang apa sih? PSK. Kalau zaman sekarang PSK ya. Kalau zaman dulu PTS. Dia memberi minum seekor anjing, padahal dia juga kehausan. Dia pakai sepatunya, dalam cerita itu ada sumur, pakai sepatunya diangkat, sebelahnya ada anjing. Anjingnya dikasih minum, dia keburu mati akhirnya. Anjing aja itu menyebab dia masuk surga. Nah, cuma masalahnya begini Ustaz, kalau misalnya kita membunuh binatang kecil, nah gitu dibolehkan apa kan Ustaz? Kayak misalnya apa ya? Nyamuk deh misalnya gitu. Atau jangan nyamuk deh, binatang apa ya? Binatang kecil-kecil, rayap misalnya tuh Ustaz tuh. Kan memang nggak ganggu kita, cuman kan rangka kita dihabisin tuh, akhirnya kita bunuh semuanya tuh Ustaz. Itu boleh nggak kayak begitu, bunuh begitu Ustaz? Saya ada takut juga ini termasuk semut ya, atau yang paling ini tikus segala macam gitu kan. Saya lebih cenderung mencegah daripada karena membunuh bukan tugas kita. Kan membunuh itu kan menghilangkan nyawa, kayak bisa aja kita menghilangkan nyawa gitu kan, kita nggak bisa menjadi penyebab gitu kan, menjadi penyebab Saya lebih cenderung, saya berapa kali bilang sama istri, kalau ada semut banyak berarti kotor. Ya, ada kotor, ada makanan di situ, maka cara bagaimana? Jangan kotor. Maka dengan otomatis semut akan hilang gitu kan. Kan gitu kan? Nah, kalau rayap bagaimana? Rayap itu kan makanan pintu ya, makanan ada gitu segala macam itu kan. Maka bagaimana caranya biar rayap nggak mendekat? Kan ada tuh obat untuk supaya rayap artinya jangan nunggu rayap itu datang gitu Pak. Saya lebih suka preventif gitu, mencegah, saya lebih suka mencegahnya gitu kan.
Jangan nunggu raya itu datang. Maka sebelum itu datang kita persiapan dulu agar kalau saya lebih cenderung ke sana. Kalau sudah ada kan jadi kan kesannya kita jadi mau nggak mau kasar ya, mau nggak mau kan jadi berhadapan-hadapan kan. Gitu. Saya lebih suka ke situ, Pak. Kayak di Indonesia kan ada apa sih namanya penyemprotan nyamuk malaria tuh. Ya. Kayak di sini kan karena banyak bangsa akhirnya hampir setiap 2 bulan 3 bulan kita ada penyemprotan tuh. Karena disemprot juga masih aja di nongol, akhirnya kan kesel lama-lama. Ada lagi bayi lagi ya. Kadang dia bisa gigit bayinya, babynya itu masih bisa gigit. Akhirnya kan aturan masalah tahajud nih keganggu gara-gara dia gigit kita kebangun. Tahajudnya hilang akhirnya. Gara-gara dia nih salah tahajud jadi nggak bisa. Gitu. Iya. Ya, artinya gini, Pak, sebisa mungkin tidak membunuh gitu kan. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Kalau memang nggak sengaja gitu kan, sama menyebabkan dia terbunuh, apa boleh buat? Gitu ya? Saya lebih cenderung ke sana, preventif. Berapa menit lagi kita, Ustaz? Banyak yang pertanyaan. Kalau Isya bebas, Pak, Isya lebar Isya. Oke. Ustaz, pertanyaan pertama nih keluar Daiman Ustaz. Kalau kita macet, kemarin kan kita masih bahas sholat jamaah ya. Masalahnya ini macet nih. Buat teman-teman mungkin yang di Jakarta daerah Sudirman Tamrin itu kadang dia pulang jam 5 nih, itu pasti macet tuh. Akhirnya maghrib ketinggalan di jalan. Padahal posisinya bukan safar sampai 81 atau 85 kilo. Sebagai ruksa dia bisa jamak atau dikosor kan. Di posisinya di jalan raya tapi macet. Apakah ini kalau bisa sih, apakah dia afdolnya sholat di pinggir jalan, sholat di pinggir jalan, atau sholat sambil duduk di mobil tuh, Ustaz? Lebih baik mana? Berhenti di pinggir jalan, dia sholat di pinggir jalan. Kalau di Arab Saudi mah nggak masalah kan? Arab Saudi pinggir aja buka sajadah gelar dia sholat tuh. Atau lebih baik sholat di mobil, sholat duduk. Dia pulangnya jam berapa? Jam 5 nih, sampai rumah bisa jam 7, jam setengah 8 lewat, apalagi kalau bisa Ciledug tuh. Sudirman Tamrin. Iya, baik. Pilihannya banyak pilihan sebenarnya. Kalau memang dia mau tunggu maghrib baru pulang, pulang jam 5, jangan pulang dulu. Istirahat aja dulu. Istirahat dulu sampai nunggu maghrib, sholat dulu, habis maghrib baru pulang. Ya, satu. Kalau dia kan lebih santai kan, cuma waktu pulang agak lama. Satu. Kalau memang terpaksa harus pulang dan ternyata terjebak macet. Potong Ustaz. Kadang jam kantor itu nggak boleh di kantor, keluar. Ini karena di sewa gedung misalnya. Jam 5 harus tutup semua gitu. Mau nggak mau dari ya ngopi Pak. Ke masjid ya? Ngopi. Baik. Itu yang pertama pilihan. Yang kedua, kalau memang harus pulang dan kejebak macet, ya kejebak macet, maka sholatnya boleh dijamak, Pak. Oh, masuk. Boleh jamak dengan Isya. Ya, buat apa? Jamak itu tanpa harus ada syarat apa jarak. Oh gitu. Jamak itu banyak, Pak. Antum sibuk boleh jamak. Ya, hujan lebat boleh jamak. Oke. Ya, boleh jamak. Karena kesibukan hujan lebat terus bencana itu kan nggak setiap hari datang. Iya, oke. Ya, kesibukan juga nggak setiap hari datang. Boleh dijamak. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasul, kok kamu menjamak sholat? Juga dengan asar, padahal kita tidak dalam keadaan nggak kemana-mana. Terus padahal juga tidak dalam keadaan perang, nggak dalam keadaan takut. Iya. Kenapa? Apa kata Rasul? Biar tidak memberatkan umatku. Nah, biasanya itu Umar tuh, Pak. Ya. Jadi boleh dijamak, gitu ya. Kalau dia belum masuk syarat-syarat safar. Ya, dijamak boleh maghrib Indonesia, namanya jamak takdim atau jamak takhir. Ya, kalau jamak takdim mengerjakan Isya ditarik di waktu maghrib Isya,
maghrib duluan baru isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir mengerjakan maghrib di waktu isya. Maghrib duluan baru isya, tapi dikerjakan di waktu isya. Itu jamak takhir namanya kan. 3-4 kerjakannya. Ya. Nah, kalau masuk safar boleh. Kalau safar 32 kan kerjainnya. Iya. Ya. Dan syarat safar bukan 85 kilo, bukan 80, nggak ada hadis gitu, Pak. Oh, iya. Ada hadisnya 4 barit. Iya, ada kita Bulughul Maram bab safar ya. Iya. Antum dibuka sholat orang yang musafir. Ya, sholat orang yang musafir. Ya, kita soalnya Bulughul Maram masih di bab sholat ya, Ustaz. Iya. Di bab safar nanti lebih detail lagi. Bab sholat musafir, Pak. Di hadisnya ya yang 80 kilo ya. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu la taksuru, jangan kamu kosor. La taksuru as-shalah, jangan kamu kosor sholat fi aqalli min arba'ati burud, yang kurang dari 4 barit. 1 barit itu 20 kilo. Kalau 4 barit 80 berarti. 80 kilo. Iya, tapi redaksi 80 kilo tuh nggak ada, yang ada 4 barit. 4 barit. Ya, jadi 4 baris sama dengan 80 kilo. Artinya menurut hadis ini, kalau jarak belum nyampe 80 kilo, maka belum boleh safar, belum boleh kosor. Menurut hadis ini. Tapi hadis ini ya Rahu Daraqutni bisnadin dhaif. Sanadnya lemah. Ya, siapa lah sanad lemah itu? Di sini diterangin ada seorang bernama Abdul Wahab bin Mujahid. Seorang perawi bernama Abdul Wahab bin Mujahid. Jadi hadis ini dhaif, hadis dia nggak bisa dipakai hujah. Bahkan hadis yang sahih itu sholat safar itu, sholat qashar itu adalah jaraknya 3 mil, Pak. 3 mil. 3 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Berarti kalau 3 mil kan 4,8. Iya, malah lebih. 5 kilo lah, 5 kilometer. 5 kilo. Tapi jadi batas wilayah. Oke. Syaratnya dari batas wilayah. Contoh, antum berubah di mana? Ciledug misalnya. Perbatasan dengan Jakarta kan? Jakarta ya. Jakarta udah beda. Di mana perbatasannya, di mana? Tempatnya namanya apa perbatasannya? Ciledug paling kalau masuk Jakarta udah masuk ke ini apa namanya tuh? Majestic udah Jakarta. Majestic, oke. Majestic perbatasan ya, katakan ya. Iya, taruhlah Kebayoran Lama ada tuh. Kebayoran Lama. Kalau antum sebelum nyampe ke Kebayoran Lama, berarti masih wilayah Ciledug, masih wilayah Tangerang kan? Iya. Maka antum belum boleh kosor. Udah sampai Kebayoran Lama. Karena belum melewati Majestic, Kebayoran Lama. Pada saat antum melewati Kebayoran Lama, hitung jaraknya 5 kilo ke sana. Dari Jakarta. Oke. Baru boleh kosor. Syaratnya batas wilayah, Pak. Antum mau 100 kilo pun kalau di wilayah antum nggak boleh kosor. Iya. Karena belum kemana-mana. Oke. Ya. Jelas, Pak? Jelas. Berarti temen-temen yang kerja di Ciledug, rumahnya di Serpong misalnya, dia naik kereta api nih, kerjanya di Jakarta Pusat, jadi bisa kosor dong tuh. Iya. Bisa kosor. Bisa kosor karena boleh kosor. Kan udah masuk syaratnya kan 5 kilo. Dan lebih baik mengambil yang kosor. Yang kosor ya? Iya. Lebih afdol, kan rukso, Pak. Iya. Jadi kalau pakai perasaan kan kita nggak payah. Wah, saya bisa kan kosor kita kalau begitu, Ustaz. Bisa.
jauh. Bisa kosor. 6.600. Antum di Mekah di UEA boleh kosor. Karena Pak Nabi selama di Mekah Oke. 19 hari dia kosor. Hatta roja'na ila Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah. Artinya kalau dia nggak kembali, maka selama itu dia kosor. 19 hari karena 19 hari tinggal di Karena Mekah. kebetulan 19 hari. Coba kalau lebih. Setahun ya mungkin kosor terus setahun ya Ustaz. Tahun. Tapi ingat. Gimana? Kosor itu pilihan. Ya. Boleh nggak tamam sempurna? Ya boleh sih. Boleh, tapi yang terbaik adalah kosor. Yang terbaik malah kosor ya kan. Tapi ingat jangan sampai jadi fitnah. Iya. Ini kalau nih merubah Apa maksudnya? Lohon 4 rakaat jadi 2 rakaat. Betul. Maksudnya gimana? Kalau sama orang-orang yang belum paham, Benar. hindarkan perdebatan. Hindari perdebatan. Walaupun engkau Antum nih diajak jamaah nih, diajak sama temen antum berjamaah, otomatis kan nggak kosor Pak. Iya. Ikut imam. Iya. Maka udah ikut aja. Iya. Kalau antum enggak, saya dikosor. Timbul pertanyaan, timbul perdebatan. Dia kata Ustaz, saya 2 rakaat. Kok lo tuh 2 rakaat? Saya kan tinggalnya Ciledug. Ya itu timbul perdebatan ntar. Oke. Gitu ya. Jadi pakai dalil gitu kan. Nah yang tadi itu Ustaz, lebih baik turun sholat di pinggir jalan atau sholat duduk di dalam mobil? Iya. Saya barusan diskusi sama guru saya tadi siang, saya main ke guru saya, nengokin gitu kan, bahas ini juga. Jadi Nabi sholat dia di atas kendaraan itu sholat sunnah. Iya. Maka dia menghadapkan wajahnya kemana saja. Betul. Ya, karena sholat sunnah. Sedangkan untuk sholat wajib Nabi turun dari kendaraannya. Oh, oke. Dan tidak pernah Nabi mengerjakan sholat wajib di kendaraan, di unta. Jelas ya? Jelas sih. Ya. Lalu bagaimana orang-orang yang sholat wajib di kendaraan? Ya. Nabi nggak ada contohnya. Karena Nabi nggak ada, karena kendaraan Nabi unta Pak. Oke. Unta, kuda, bisa turun. Iya, bisa turun. Bukan pesawat terbang, bukan kereta yang bisa turun kapan saja, nggak bisa. Benar. Antum naik kereta turun, Pak saya mau sholat turun, nggak bisa, dan tunggu stasiun ya. Iya. Karena kondisi itu ya. Jadi lapang lagi ya kan. apa kata Nabi? Apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kamu, maka kerjakanlah semampu kamu. Masa kita di pesawat turun Pak? Iya. Ya nggak masuk. Walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan sholat wajib di kendaraan, bukan berarti nggak boleh. Logika kita main, akal kita main. Iya. Iya. Karena naik kuda kapan aja bisa turun ya. Bisa turun, kuda bisa diikat. Ya kan berhenti dulu Ted. Mau ngapain antum berhentiin kereta? Aku sholat lohor. Iya. Satu gerbong. Tapi kalau antum bawa mobil sendiri ya kan, kalau bisa memungkinkan parkir minggir Pak. Iya. Karena Pak sholat yang terbaik yang ada ruku sujudnya. Iya benar. Kalau di kendaraan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud kan? Iya. Kurang sempurna ruku sujudnya. Gitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Aduh, 2 lagi ya Ustadz ya. Ada pertanyaan banyak nih Ustadz. Kalau untuk memulai sholat saf kedua nih Ustadz, taruhlah panjangnya 3 meter deh ini barisan, imamnya di tengah-tengah. Ini barisan yang kedua itu saf atau masbuk, orang yang terlambat sholat itu posisinya harus tepat di belakang imam atau minggir nih Ustaz? Iya, di belakang imam tengah ya, geser dikit. Nah itu harus ngejar orang di depannya nggak? Gue sendirian nih, geser turun dong ke belakang gitu. Iya, kalau pertanyaannya orang yang ditarik itu paham nggak? Oh, taruhlah paham Ustaz. Ya kalau nggak paham kita mengganggu orang itu Pak. Iya.
ya kan? Kalau paham enak kita tarik, kita sentuh aja, kita tepuk, kita tarik gitu kan. Ke belakang ini pasti mundur geser, rapat gitu kan, otomatis. Kalau paham sih enak, kalau nggak paham kan. Nah, hadisnya tadi ya apa namanya, seburuk-buruk sholat adalah yang sholat sendirian sendirian. Iya betul, makanya itu dia. Di shop itu bukan berarti sholatnya tidak sah, sholatnya sah, tapi ya mungkin pahala paling sedikit lah gitu ya. Tapi terkadang begini Ustaz, ya kan saya tuh di rakaat di saf yang pertama, kalau mundur saya rugi pahalanya dong. Iya, ya gini, ya apa namanya, kita bahas pahala lagi nih ya. Jadi orang-orang yang sudah paham, dia beribadah nggak jadi pahala lagi, Pak. Selama yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya kan Nabi mengajarkan apabila kamu sholat sendirian di belakang, tarik yang depan. Kalau orang yang depan tuh paham, dia bersedia mundur ke belakang. Dan dia tuh, yang penting saudara saya yang di belakang nggak sendirian. Ya, bahkan itu pahala lebih besar daripada dia nggak mundur. Betul. Logikanya sih begitu seharusnya, ikutin gitu ya. Nah, oke, barisannya berikutnya berarti nutup ya Ustadz ya? Nutup otomatis. Ya, soalnya saya ada yang dengar supaya nggak barisan apa namanya nggak rusak, diambil yang paling ujung. Paling ujung gitu kan, pinggir. Misalnya geser kan kosong tuh satu katanya. Kalau saya apa ya ilustrasiin, kalau misalnya dia taruhlah 3 meter, kalau misalnya cuman ya kalau cuman semeter mungkin oke ya. Jadi kalau udah 3 meter misalnya panjang, banyak pergerakan. Iya, kalau di ujung tepuk belakang dia geser, ntar ada yang nemenin lagi, ini maju lagi ke depan. Itu nggak masuk logika saya sebenarnya. Tapi kalau di tengah rapi jadinya ya. Ya, otomatis. Benar di tengah ya Ustaz ya. Oke, nah. Apa boleh mengambil? Oke. Ini. Nah, ini terakhir nih Ustaz. Sama nih kejadiannya, tapi mungkin udah kejawab ya. Gini, bagaimana hukumnya sholat jamak dan qashar bila belum mencukupi syarat safar tadi? Saya udah dijawab sih. Contohnya dia nih mau sholat maghrib, Ustaz, ibu-ibu yang jualan, kalau dulu ya ada jualan di kereta api tuh, mungkin di Jawa Tengah masih ada ya. Dia bawa anak banyak. Untuk waktu sholat maghribnya nggak kuber karena dia harus nunggu dagangannya, terus dia harus jagain anak-anaknya. Itu masih boleh dijamak sholatnya Ustaz ya? Termasuk sih bukan boleh ya, iya boleh jamak. Ini yang paling penting gini Pak, soal ini tambah bingung lagi agama itu punya aturan ya. Aturan yang dibuat itu untuk kenyamanan kita agar hidup kita teratur, bahagia Pak. Ya, kalau ikuti aturan orang Islam pasti bahagia. Hidup enjoy, senang, pasti bahagia, pasti senang. Nah, kita flashback ke belakang ke zaman Nabi. Perempuan itu di pasar atau di rumah? Di rumah sih seharusnya. Di rumah. Hampir kita zaman Nabi nggak pernah menemukan kan perempuan yang di luar. Bahkan ke pasar aja suaminya pergi belanja. Iya, sama kayak di sini. Iya kan? Jarang lihat perempuan di luar. Berarti bagi perempuan tuh nikmat ya. Gak perlu kemana-mana. Pada saat dia sholat di rumah, bisa nggak dia sholat sempurna? Sempurna banget nah. Dia wudunya nggak perlu takut kalau buka auratnya karena dalam rumah. Dalam rumah. Ada orang juga mahram semua ya. Mahram. Ya kan? Enak sekali zaman Nabi. Zaman sekarang pada berontak perempuannya. Iya. Kenapa ada berontak? Karena ada permainan sistem di sini. Banyak yang pekerjaan buat laki-laki itu ditiadakan, hampir dihilangkan. Yang paling banyak untuk perempuan. Iya. Akhirnya mau nggak mau, daripada nggak ada pemasukan, perempuan kerja.
Karena lowongan banyak yang menerima perempuan. Betul. Ya, karena sistem. Pertanyaannya, apakah Islam melarang perempuan bekerja? Ya, enggak juga sih. Enggak juga, cuma pada saat dia bekerja tahu batasan. Ya, ya. Logikanya kalau di rumah bebas Pak, kalau mau wudhu kelihatan auratnya nggak masalah, kamar mahram. Padahal dia keluar rumah 1 meter saja, 1 langkah saja, itu udah bukan mahramnya. Dia harus menjaga auratnya, menjawab kepada siapa berbicara lawan bicaranya. Wudunya nggak boleh sembarangan. Akhirnya pada saat dia berani memutuskan keluar rumah, secara nggak langsung dia berani repot. Iya sih. Termasuk salah satunya itu tadi penjual tadi, sholatnya dikosor. Atau dia dikosor, dijamak. Ya kenapa? Dia memutuskan keluar rumah. Secara nggak langsung dia memutuskan untuk repot. Jangan sampai ya keputusan dia yang keluar rumah malah menjadi penghalang dia untuk ibadah. Bisa apa kira-kira? Apa berang merahnya? Ngerti. Ya artinya kan salah pilihannya sendiri gitu kan. Kalau mau keluar rumah silakan, tapi jaga auratnya, jaga sholatnya, dan lain-lainnya. Kalau keluar rumah ternyata malah tugas utama sebagai istri, sebagai ibu berantakan, ngapain keluar rumah? Jelas ya? Faham. Nah, Terakhir Ustaz, untuk kosor tadi, apakah kita sebaiknya sholat untuk fardu ya? Kosor pasti fardu ya? Itu sebaiknya sholatnya di masjid atau di rumah Ustaz? bebas Pak, kalau kosor itu kan Bebas. bebas. Kalau di masjid, misalkan yang paling pojok, di pojok kanan, pojok kiri, orang sudah paham. Kalau ada orang sholat sendirian di pojok, oh safar. Kebanyakan orang sudah paham, oh lagi safar nih. Walaupun pada berjamaah tuh, wah dia. Walaupun berjamaah. ini. Betul. Dia paham pas lagi safar. Syukran, Ya. syukurlah khair, alhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Mudah-mudahan antum sama seperti saya banyak ilmu yang diserap walaupun kita udah bertahun-tahun hijrah, bukan hijrah ya, dari kita lahir udah Islam padahal, tapi masih banyak pengetahuan yang baru saya dapetin waktu kajian. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qul haq min rabbikum famangsa wal yu'min famangsa fal yakbur. Semua yang berdatangi dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa expirednya, semua ada masa berlakunya, kuluman ali evan, dan semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab di diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Bismillah Ustaz. Salam.